Polisi telah menangkap 5 pelaku penganiayaan terhadap Arjuna Tamaraya, seorang pemuda berusia 21 tahun, yang tengah beristirahat di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Dewan Masjid Indonesia menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan brutal yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemasjidan. Wakil Ketua DMI, Imam Ad-Darutni, menyatakan bahwa tindakan penganiayaan terhadap seseorang yang mencari keteduhan atau sekadar beristirahat di masjid, yang merupakan hak publik, merupakan pelanggaran hukum. Ia menekankan, meski para pelaku mengklaim memiliki hak atas properti tersebut, perilaku mereka tetap termasuk brutal dan melawan kemanusiaan. Menurutnya, penganiayaan ini sangat bertentangan dengan norma dan fungsi masjid yang seharusnya bersifat akomodatif dan memfasilitasi setiap orang yang datang, sebagaimana teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam juga menegaskan pentingnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia meminta agar proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan para pelaku, agar kejadian yang merenggut nyawa seseorang tidak dianggap biasa dan hukum dapat ditegakkan dengan adil. Kelima pelaku yang telah diamankan polisi adalah Zulham Piliang, 57 tahun, Hasan Basri, 46 tahun, Syazwan Situmorang, 40 tahun, Chandra Lubis, 38 tahun, dan Rismansyah Effendi Caniago, 30 tahun. Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat, 31 Oktober, sekitar pukul 3.30 WIB, di dalam Masjid Agung Sibolga yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sibolga Kota. Menurut penjelasan Rustam, korban pertama-tama dipukuli di dalam masjid sebelum diseret keluar. Saat diseret, kepala korban sempat terbentur anak tangga. Para pelaku kemudian menginjak korban dan melempari tubuhnya dengan buah kelapa. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban meninggal dunia akibat luka berat di kepala yang diperoleh dari penganiayaan bersama-sama oleh para pelaku. Selain penganiayaan, salah seorang pelaku berinisial Syazwan juga sempat mengambil uang Rp10.000 dari saku korban. Polisi menyebut bahwa korban dan para pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Motif penganiayaan diduga karena para pelaku tidak senang melihat korban beristirahat di masjid tersebut, yang kemudian memicu tindak kekerasan. Dewan Masjid Indonesia menekankan bahwa setiap masjid harus menjadi tempat aman bagi semua orang, tidak terkecuali bagi mereka yang sekadar mencari keteduhan atau tempat beristirahat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan ketertiban di masjid sangat penting, dan tindakan kriminal yang terjadi di dalam maupun sekitar masjid harus ditindak tegas. Polisi terus melakukan investigasi mendalam untuk memastikan seluruh fakta terungkap, termasuk pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian. Aparat kepolisian juga menegaskan bahwa semua pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku agar kasus ini tidak terulang kembali dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Kasus penganiayaan ini menuai perhatian publik, karena menunjukkan perlunya kesadaran kolektif tentang hak-hak pengguna masjid dan pentingnya menghormati tempat ibadah sebagai ruang publik yang aman dan terbuka untuk semua. Polisi dan pihak berwenang berharap dengan penegakan hukum yang tegas, keamanan di masjid-masjid dapat terjaga dan peristiwa tragis serupa tidak akan terjadi di masa depan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.